Siapa di sini yang hobinya tidur? Kalau gitu kita sama dong. Paling seneng itu kalau bantal yang digunain buat tidur itu nyaman, lembut, dan empuk. Apalagi kalau bahan baku yang digunain untuk bikin bantal terbuat dari bulu angsa. Selain bulunya, daging angsa bisa menjadi pilihan untuk dikonsumsi juga loh. Tapi, untuk sampai di meja makan dan tempat tidur kalian, angsa-angsa tersebut harus melalui proses seleksi yang sangat panjang. Bahkan sampai harus diteliti buat ngehasilin produk yang berkualitas tinggi. Semuanya terjadi di pabrik yang gede banget ini. Angsa yang dimanfaatkan buat produk yang berkualitas dipelihara di pabrik dengan tingkat pengasuhan yang teliti. Telur-telur yang baru keluar dari induknya dikumpulkan dan diberi penanda berupa nomor oleh para peternak. Nomor yang ada di atas telur merupakan nomor yang dimiliki induk angsa di lehernya. Sedangkan nomor yang ada di bawah menunjukkan jumlah telur yang dihasilin dari indukan tersebut. Dengan menggunakan penomoran ini, pekerjaan untuk ngelompokin telur berdasarkan keturunannya jadi jauh lebih mudah. Nah, proses tersebut dilakukan untuk memilih induk-induk angsa yang memiliki kualitas reproduksi tinggi. Setelah itu, telur-telur tadi dimasukkan ke dalam inkubator. Telur tersebut akan berada di dalam inkubator selama kurang lebih 30 hari. Pastinya pada hari itu, telur tersebut telah menetas. Selanjutnya, mereka akan diangkut kembali ke peternakan, serta ditampung sementara ngejalanin seleksi buat nentuin bibit yang bakal digunain untuk indukan selanjutnya. Kemudian mereka dikelompokkan dalam kandang berdasarkan kategori masing-masing. Kandang pertama ditempati sama bayi angsa yang masih kecil. Mereka bakal dibesarin di kandang itu buat beberapa hari ke depan, sampai mereka siap berada di luar lapangan. Nah, di kandang kedua akan diisi dengan angsa remaja yang belum sepenuhnya ditumbuhi ama bulu dewasa. Nah, yang terakhir berisi kandang yang siap buat pembuahan. Setiap kandangnya akan diisi dengan 5 ekor angsa yang terdiri dari 4 angsa betina dan 1 angsa jantan. Setiap hari mereka akan diberi pakan konsentrat secara teratur. Selain pakan tersebut, angsa diberi rumput segar setiap pagi dan sore hari. Rumput yang mereka gunakan merupakan rumput yang dibudidaya secara mandiri oleh peternak. Hal ini dilakukan untuk mendukung fokus pada kualitas angsa seperti reproduksi yang kuat, produksi telur yang melimpah, dan juga indukan dengan respon penggemukan yang baik buat memenuhi kebutuhan pemotongan daging. Untuk memenuhi kualitas tersebut, angsa harus dalam keadaan yang bahagia. Widih, angsa juga berhak bahagia ya rupanya. Bahkan mereka diberikan juga loh kandang yang mirip dengan habitat asli mereka. Sesekali juga mereka dibawa ke air untuk berenang berkelompok. Kalau dilihat sih pekerjaannya kelihatan mudah ya. Tapi kalau mau terlibat dalam pekerjaan ini, tentu kamu harus dengan sepenuh hati mencintai. Bukan sama si doi aja yang sepenuh hati. Kalau kerjaannya dilakukan secara kasar, si angsa-angsa ini bisa stres loh. Akibatnya bulu-bulu doi bakal rontok duluan sebelum waktunya. Nah, waktu yang tepat buat si angsa nyerahin bulunya itu berada di bulan ke-6. Angsa akan diangkut ke rumah produksi buat lalui tahap selanjutnya. Bulu-bulu halus kemudian diproses ke dalam mesin. Salah satu parameter yang penting pada bulu-bulu ini adalah kelenturan, maka ada 2 jenis bulu angsa yang halus dan juga kasar. Bulu yang halus dijadiin bantal, kalau bulu kasar biasanya digunakan untuk produksi saddlecock. Proses perontokan bulu nggak ditayangin ya, takutnya sebagian dari kalian bakal ngeri ngeliatnya. Angsa yang diambil bulunya bakal diangkut ke rumah jagal. Bulu-bulu yang halus tadi dihasilin dari tempat tersebut. Di ruang produksi, bulu-bulu angsa lagi-lagi diproses pencucian. Pencucian ini ngegunain mesin cuci sama pakai air sumur bor yang udah dimurnikan dan juga deterjen yang bisa terurai secara hayati. Air yang udah digunain biasanya nggak dibuang, langsung disalurkan ke pabrik air buat dimurnikan kembali. Nah, proses selanjutnya, bulu angsa dipisahkan dan dikategorikan berdasarkan kualitas terbaik yang dilakukan dengan cermat.
Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan bulu yang terkontaminasi metal dan debu akan dihilangkan. Pekerja spesialis dan berpengalaman akan menguasai semua langkah proses produksi yang dikontrol oleh laboratorium perusahaan. Setelah melalui proses pengontrolan, bulu bakal di packing buat dikirim ke pabrik garment yang memproduksi bantal. Di dalam pabrik bulu-bulu itu dimasukkan ke dalam mesin buat disalurin ke beberapa selang pengisi buat bikin bantal. Setelah itu karyawan akan menyiapkan bahan kain yang nantinya akan diisi dengan bulu angsa tadi. Kain satu persatu diberi isian. Setelah dirasa telah memenuhi standar pengisian, bantal akan dijahit beserta dengan label mereknya. Proses selanjutnya, semua bantal akan diberi plastik untuk mengamankan perjalanannya ketika dijual nanti. Yeay, akhirnya bantal udah siap buat dipasarkan. Tapi gimana nih nasib si daging angsa ya? Si angsa yang memiliki kualifikasi yang baik untuk pemotongan, mereka akan dinaikkan ke mesin yang berputar menuju ruang pemotongan. Setelah itu, mereka akan dibersihkan secara otomatis dengan teknologi yang tinggi. Kemudian dibersihkan dengan air yang mengalir untuk membersihkan hasil maksimal. Kemudian angsa akan dicek kembali untuk diambil hatinya. Proses ini dilakukan secara hati-hati karena hati angsa merupakan bagian yang memiliki nilai jual tinggi. Daging yang telah dipisahkan dari hatinya akan dibelek dan dipotong menjadi beberapa bagian. Selepas itu, daging-daging diantar ke mesin untuk diperiksa ulang sebelum proses packing. Terdapat 3 mesin pemeriksaan. Mesin pertama digunakan untuk mengangkut sisa angsa yang telah diambil dagingnya. Mesin kedua digunakan untuk memeriksa daging bagian leher. Dan yang terakhir, mesin digunakan untuk memeriksa kualitas daging bagian dada. Nah, setelah dikelompokkan, daging angsa sudah siap untuk dijadikan produk turunan. Salah satunya jadi daging angsa panggang. Selain itu, daging angsa juga dapat dijadikan produk turunan seperti sosis. Wah, keren banget ya. Dengan kualitas teknologi secanggih ini, pasti kualitas angsa yang dihasilin sama perusahaan udah terjamin bagus. Setelah proses panjang ini, aku mau makan dulu ya. Untuk kalian, selamat menikmati daging angsa dan tidur dengan bantal yang empuk ya.